Perkenalkan, nama saya Joviko Aditya Arman dengan NIM 0601 1282328047. Saya di sini akan menjelaskan tentang Master the Four Fundamental Orientations for Learning Theories, yang berarti menguasai 4 orientasi utama dalam teori pembelajaran, yaitu pendekatan atau pandangan yang digunakan untuk memahami bagaimana individu belajar. Keempat orientasi tersebut meliputi behaviorism, cognitivism, constructivism, dan humanism. Setiap orientasi memiliki prinsip, metode, dan pendekatan yang berbeda dalam memfasilitasi pembelajaran. Tentang behaviorism, definisi dari behaviorism ini adalah menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui perubahan perilaku yang dapat diamati, seringkali dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus dan respons. Contohnya adalah guru memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu, penguatan positif, atau guru menggunakan hukuman ringan untuk mengurangi perilaku negatif, seperti berbicara di kelas saat guru menjelaskan. Yang kedua adalah cognitivism. Definisinya adalah berfokus pada bagaimana otak memproses informasi termasuk memori, pemikiran, dan pemecahan masalah. Pembelajaran melibatkan pemahaman konsep dan bagaimana siswa memproses pengetahuan secara mental. Contohnya adalah guru menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antara ide-ide, atau guru meminta siswa untuk menganalisis bacaan dengan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, constructivism menganggap bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Contohnya, dalam pembelajaran proyek atau project-based learning, siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah dunia nyata seperti membuat prototipe teknologi ramah lingkungan. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan pengajar langsung. Selanjutnya, humanisme. Definisi dari humanisme menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, motivasi intrinsik, dan pemenuhan kebutuhan emosional dalam pembelajaran. Fokusnya adalah perkembangan potensi individu. Contohnya, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik yang mereka sukai untuk tugas penelitian, sehingga mereka lebih termotivasi dan merasa dihargai. Atau kelas memulai dengan refleksi untuk membangun rasa percaya diri siswa. Menguasai keempat orientasi ini memungkinkan pendidik untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan situasi tertentu. Materi berikutnya adalah tentang behaviorism. Behaviorism adalah salah satu teori pembelajaran yang menekankan pada pengamatan perilaku yang terlihat dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembelajaran terjadi ketika ada perubahan dalam respons seseorang akibat interaksi dengan rangsangan tertentu. Prinsip utama behaviorism yang pertama adalah stimulus dan respons atau SNR. Pembelajaran adalah hasil dari asosiasi antara stimulus atau rangsangan dan respons atau reaksi. Contohnya adalah ketika bel sekolah berbunyi, yaitu sebagai stimulus, siswa tahu waktunya pulang sebagai respons. Berikutnya adalah penguatan atau reinforcement. Penguatan positif memberikan hadiah atau penghargaan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Contoh, memberikan bintang emas untuk siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Penguatan negatifnya, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Contoh, tidak memberikan pekerjaan rumah jika semua siswa hadir tepat waktu. Yang berikutnya adalah hukuman atau punishment, digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, meminta siswa duduk di belakang jika terus berbicara di kelas. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis observasi, yaitu mengamati dan meniru perilaku yang menghasilkan hasil positif. Contohnya, siswa meniru teman sekelas yang mendapat pujian karena mengerjakan tugas tepat waktu. Beberapa tokoh penting dalam behaviorism ada Ivan Pavlov sejak tahun 1849 sampai 1936, lalu B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, dan yang terakhir John Watson dari 1878 sampai 1958. Berikutnya adalah aplikasi behaviorism dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penguatan positif dan negatif. Guru menggunakan penghargaan untuk mendorong perilaku baik, seperti memberikan pujian atau hadiah kecil untuk tugas yang diselesaikan tepat waktu. Lalu guru menghilangkan hukuman atau tugas tambahan jika siswa menunjukkan peningkatan perilaku. Yang kedua adalah latihan dan pengulangan, digunakan untuk membantu siswa menghafal atau menguasai keterampilan tertentu. Contohnya, latihan soal matematika secara berulang untuk menguatkan pemahaman konsep. Yang ketiga adalah pengondisian klasik, yaitu membiasakan siswa dengan aturan atau rutinitas tertentu. Contohnya memutar lagu tenang saat waktu belajar untuk membantu siswa fokus.
Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari behaviorism. Dari kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diterapkan, lalu efektif untuk membentuk kebiasaan atau keterampilan dasar. Yang terakhir adalah fokus pada hasil yang dapat diukur. Kekurangannya, kurang memperhatikan aspek emosi, motivasi intrinsik dan kreativitas, dan tidak mempertimbangkan proses mental dalam pembelajaran. Behaviorism paling cocok digunakan dalam situasi di mana pembelajaran membutuhkan pengulangan, kebiasaan, atau pelatihan, seperti pelajaran dasar matematika atau latihan fisik. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Raza Zahewardana di sini akan mereview materi Neo-Behaviorism dan Cognitive Perspective. Neo-behaviorism adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang mengembangkan dan memperluas prinsip-prinsip behaviorisme klasik. Sementara behaviorisme klasik yang dipelopori oleh tokoh seperti John B. Watson dan B.F. Skinner menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Neo-behaviorisme menambahkan elemen kognitif ke dalam analisis perilaku. Dalam neo-behaviorism, ada pengakuan bahwa proses mental seperti pemikiran, persepsi, dan motivasi juga berperan dalam membentuk perilaku. Pendekatan ini berusaha menjembatani kesenjangan antara perilaku yang dapat diamati dan faktor internal yang tidak dapat diamati. Tokoh-tokoh penting dalam neo-behaviorism termasuk Edward C. Tolman dan Clark Hall. Perbedaan dengan behaviorisme klasik, pertama, aspek teoritis, mengakui proses mental lebih kompleks dalam menjelaskan perilaku, mempertimbangkan variabel intervening. Kedua, metodologi, penggunaan metode eksperimental yang lebih canggih, analisis matematis perilaku, penelitian yang lebih sistematis. Ketiga, aplikasi praktis, pendekatan yang lebih holistik, pertimbangan faktor internal, teknik modifikasi perilaku yang lebih komprehensif. Tokoh-tokoh utama dan teorinya. Pertama, Edward C. Tolman, 1886-1959, teori purposive behaviorism. Perilaku selalu memiliki tujuan atau goal-directed behavior. Pembelajaran dapat terjadi tanpa penguatan atau latent learning, dan memperkenalkan konsep cognitive map dalam pembelajaran. Kontribusi pentingnya, eksperimen dengan tikus dalam maze yang membuktikan latent learning, dan pengembangan konsep ekspektasi atau harapan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengenalan variabel intervening dalam proses SR. Kedua, Clark L. Hall, 1884-1952, Drive Reduction Theory. Perilaku dimotivasi oleh kebutuhan biologis. Pembelajaran terjadi ketika drive atau dorongan berkurang, dan memperkenalkan konsep habit strength. Yang terakhir, Kenneth W. Spence, 1907-1967, yaitu teori motivasi dan pembelajaran. Memperluas teori Hall, menekankan peran anxiety dalam pembelajaran, dan mengembangkan teori discriminative learning. Contoh neo-behaviorism. Salah satu contoh yang terkenal dari neo-behaviorism adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Dalam teorinya, Bandura menekankan bahwa individu dapat belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain. Ini dikenal sebagai pembelajaran observational atau modeling. Misalnya, jika seorang anak melihat temannya mendapatkan pujian karena menyelesaikan tugas dengan baik, anak tersebut mungkin termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dalam konteks ini, meskipun perilaku tidak langsung diamati, yaitu pujian yang diterima, proses kognitif di balik pengamatan tersebut berkontribusi pada pembentukan perilaku baru. Contoh lain adalah eksperimen Tolman tentang labirin tikus. Dalam eksperimennya, tikus yang dibiarkan menjelajahi labirin tanpa imbalan awalnya menunjukkan perilaku acak. Namun, ketika diberikan imbalan setelah beberapa waktu, tikus tersebut mampu menemukan jalan keluar dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa tikus telah membentuk peta mental dari labirin meskipun tidak ada imbalan langsung sebelumnya. Kesimpulannya, neo-behaviorism menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku manusia dengan mengintegrasikan elemen kognitif ke dalam analisis perilaku. Dengan mengakui peran proses mental dalam pembelajaran dan perilaku, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana individu beradaptasi dan belajar dari lingkungan mereka. Melalui contoh-contoh seperti teori belajar sosial Bandura dan eksperimen Tolman, kita dapat melihat bagaimana neo-behaviorism memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai interaksi antara faktor eksternal dan internal dalam pembentukan perilaku.
Selanjutnya, materi cognitive perspective. Cognitive perspective atau perspektif kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya proses mental dalam memahami perilaku manusia, berbeda dengan pendekatan behaviorisme yang fokus pada perilaku yang dapat diamati. Perspektif kognitif berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, berpikir, dan membuat keputusan. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek seperti perhatian, persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan bahasa. Tokoh-tokoh dalam perkembangan perspektif kognitif termasuk Jean Piaget yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak, Albert Bandura yang mengembangkan teori belajar sosial, dan Aaron Beck yang dikenal sebagai pelopor terapi kognitif. Tokoh-tokoh utama dan kontribusinya, pertama Jean Piaget, 1896 sampai 1980, teori perkembangan kognitif. Tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, tahap operasional formal di atas 11 tahun. Selanjutnya konsep kunci, skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kedua, Lev Vygotsky, 1896 sampai 1934, yaitu teori sosiokultural, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, scaffolding, dan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang ketiga, Jerome Bruner, 1915 sampai 2016, yaitu teori pembelajaran penemuan seperti pembelajaran aktif, discovery learning, dan spiral curriculum. Selanjutnya, contoh cognitive perspective. Salah satu contoh penerapan perspektif kognitif adalah dalam pengobatan gangguan depresi melalui terapi kognitif. Terapi ini berfokus pada membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang berkontribusi terhadap perasaan depresi mereka. Misalnya, seorang mungkin memiliki peran otomatis seperti saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Dalam terapi, mereka diajarkan untuk mengenali pikiran ini dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Contoh lain dari perspektif kognitif dapat dilihat dalam penelitian tentang pengambilan keputusan, misalnya eksperimen yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bagaimana heuristik atau aturan praktis dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Dalam satu studi, mereka menemukan bahwa orang seringkali menggunakan pendekatan berbasis representatif untuk membuat keputusan yang dapat menyebabkan bias dan kesalahan dalam penilaian. Kesimpulannya, cognitive perspective memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses mental mempengaruhi perilaku manusia dengan menekankan pentingnya pemikiran, persepsi, dan pengolahan informasi. Pendekatan ini membantu kita memahami berbagai fenomena psikologis termasuk gangguan mental dan pengambilan keputusan. Melalui contoh-contoh seperti terapi kognitif untuk depresi dan penelitian tentang heuristik dalam pengambilan keputusan, perspektif kognitif telah membawa revolusi dalam pemahaman kita tentang pikiran dan perilaku manusia, memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk berbagai aplikasi dalam psikologi modern. Saya, Mutia Yuliani Anwar, akan menjelaskan secara singkat tentang Gestalt Learning Theory dan Constructivism. Gestalt Learning Theory berasal dari psikolog Gestalt yang dikembangkan oleh para psikolog Jerman pada awal abad ke-20. Teori ini menekankan bahwa pemahaman kita terhadap dunia adalah keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagian individual. Dalam konteks pembelajaran, teori ini mengajarkan bahwa individu belajar dengan melihat pola dan struktur secara keseluruhan, bukan dengan menganalisis setiap komponen secara terpisah. Menurut teori ini, otak kita secara alami mencari keteraturan dan hubungan antara informasi yang diterima, sehingga kita bisa memahami dan mengingatnya dengan lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang belajar membaca, mereka tidak memproses setiap huruf secara terpisah, melainkan mengenali kata-kata sebagai unit yang lebih besar berdasarkan pola dan konteks.
Hal ini memungkinkan mereka untuk membaca dengan lebih cepat dan efisien. Dalam pengajaran, pendekatan ini dapat diterapkan dengan menyediakan konteks dan gambaran besar sebelum mempelajari detail-detail spesifik, sehingga siswa dapat memahami bagian-bagian kecil berkaitan dengan keseluruhan struktur. Jadi, kesimpulannya, teori Gestalt menekankan pentingnya memahami pola dan struktur secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Ini berarti bahwa individu lebih efektif dalam belajar dan mengingat informasi ketika mereka melihat bagaimana bagian-bagian kecil terhubung dalam konteks yang lebih besar. Teori ini mengajak kita untuk fokus pada pola keseluruhan daripada hanya bagian-bagiannya saja. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang constructivism. Constructivism adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia. Teori ini mengajarkan bahwa belajar bukanlah proses pasif di mana informasi diterima begitu saja, melainkan proses aktif di mana individu membentuk pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. Konsep kunci dari constructivism adalah bahwa pembelajaran terjadi ketika individu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, membangun struktur kognitif yang lebih kompleks dan kaya. Dalam praktik pendidikan, constructivism mendorong metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman. Misalnya, daripada hanya membaca tentang bagaimana tanaman bisa tumbuh, siswa diajak untuk menanam biji dan merawat tanaman sendiri, mengamati proses pertumbuhan dan mencatat perubahan yang terjadi. Melalui pengalaman langsung ini, mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam dan personal tentang konsep-konsep sains yang diajarkan, serta mengembangkan keterampilan kritis dan analisis yang akan membantu mereka dalam pelajaran selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, constructivism menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia. Teori ini mendorong pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman, di mana siswa membentuk pemahaman mereka sendiri dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Halo, aku Astariansyah Bimantara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas dua teori penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah social constructivism dan constructivism. Dua teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kita belajar, tetapi juga memberikan pedoman bagi guru dan pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Kita tahu, belajar bukan sekedar menghafal fakta, tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami dan menghubungkan informasi dengan pengalaman kita. Nah, disinilah teori constructivism dan social constructivism berperan. Yang pertama, aku akan membahas tentang materi constructivism. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog terkenal dari Swiss. Piaget percaya bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana pelajar membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Dalam constructivism, ada dua konsep kunci, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang pertama, asimilasi, di mana proses pelajar mengintegrasikan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya, seorang anak yang sudah tahu tentang burung menganggap kelelawar adalah burung dikarenakan kelelawar memiliki sayap. Yang kedua, akomodasi. Ketika informasi baru tidak sesuai dengan pemahaman lama, maka pelajar harus mengubah cara berpikirnya. Dalam contoh tadi, anak akhirnya menyadari bahwa kelelawar bukan burung, tetapi mamalia. Teori ini juga menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, guru yang menerapkan constructivism sering memberikan aktivitas seperti eksperimen, proyek, atau studi kasus yang memaksa pelajar untuk berpikir kritis dan menemukan solusi sendiri. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa tidak semua
pelajar memiliki kemampuan mandiri yang sama. Oleh karena itu, teori ini sering dipadukan dengan teori lain seperti social constructivism. Nah, sekarang mari kita bahas tentang materi social constructivism. Teori ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia. Berbeda dengan konstruktivism yang berfokus pada individu, social constructivism menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa kita belajar lebih efektif melalui kolaborasi dengan orang lain. Ada dua konsep utama dalam teori ini. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Ini adalah jarak antara apa yang pelajar dapat lakukan sendiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Yang kedua adalah scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan untuk mendukung pelajar selama mereka berada dalam ZPD. Misalnya, seorang guru membantu siswa memecahkan soal matematika dengan memberikan petunjuk yang kemudian dikurangi secara bertahap hingga siswa bisa melakukannya sendiri. Menurut teori ini, interaksi sosial tidak hanya membantu pelajar memahami sesuatu yang baru, tetapi juga membentuk cara berpikir. Sebagai contoh, ketika siswa berdiskusi dalam kelompok, mereka saling bertukar ide dan membangun pemahaman bersama. Jika kita bandingkan, konstruktivism lebih menekankan pembelajaran individual melalui pengalaman pribadi. Sementara itu, social constructivism melihat pembelajaran sebagai hasil dari kolaborasi dan komunikasi. Contohnya, dalam konstruktivism, siswa memecahkan masalah secara mandiri. Dalam social constructivism, siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Namun, kedua teori ini sepakat bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika pelajar aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam kehidupan dunia nyata? Dalam kelas berbasis konstruktivism, guru memberikan tantangan yang relevan dan meminta siswa untuk menemukan solusi untuk mengeksplorasi. Misalnya, guru meminta siswa membuat model ekosistem menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Dalam kelas berbasis social constructivism, guru mengatur kegiatan kelompok seperti diskusi, debat, atau simulasi. Misalnya, siswa bermain sebagai pengambil kebijakan lingkungan untuk menyelesaikan masalah pencemaran. Sebagai kesimpulan, social constructivism dan konstruktivism adalah dua pendekatan yang saling melengkapi. Konstruktivism mengajarkan kita untuk membangun pemahaman melalui pengalaman, sedangkan social constructivism mengajarkan pentingnya interaksi sosial dalam memperkaya pembelajaran. Dengan memahami kedua teori ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Experiential learning dan transformational learning. Experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah pendekatan pembelajaran di mana individu belajar melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini menekankan pada proses belajar dari aktivitas praktis dan refleksi. Konsep ini dikembangkan oleh David Kolb yang menciptakan experiential learning cycle atau siklus pembelajaran berbasis pengalaman yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, concrete experience atau pengalaman langsung. Contohnya adalah seorang anak belajar naik sepeda untuk pertama kalinya. Ia mencoba menaiki sepeda, mengayuh, tetapi jatuh karena belum bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Yang kedua adalah reflective observation atau observasi dan refleksi. Setelah jatuh, anak tersebut merenung dan menyadari bahwa ia belum bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Ia juga memperhatikan cara teman-temannya menjaga keseimbangan saat naik sepeda. Yang ketiga ada abstract conceptualization atau membuat konsep abstrak dari pengalaman. Anak itu mulai memahami bahwa untuk menjaga keseimbangan, ia harus mengarahkan setang dengan stabil dan memastikan berat tubuhnya tidak terlalu condong ke satu arah.
ia juga menyadari bahwa memulai dengan perlahan dapat membantu keseimbangannya. Yang keempat adalah active experimentation atau menguji konsep dalam situasi baru. Anak itu mencoba lagi naik sepeda lebih berhati-hati dan memperhatikan apa yang telah ia pelajari, seperti menjaga keseimbangan dan mengayuh perlahan. Akhirnya, ia berhasil naik sepeda dengan lebih baik. Transformational learning. Transformational learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perubahan perspektif individu secara mendalam. Konsep ini diperkenalkan oleh Jack Mezirow yang menekankan pada proses berpikir kritis terhadap asumsi dan keyakinan sebelumnya. Transformasi terjadi ketika individu menghadapi pengalaman atau informasi baru yang menantang pola pikir mereka dan membuat mereka mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Contoh transformational learning adalah seorang pekerja sosial yang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap populasi tertentu, mengikuti pelatihan dan bertemu langsung dengan komunitas tersebut. Melalui diskusi, interaksi, dan refleksi kritis, mereka menyadari bias yang mereka miliki sebelumnya dan mengubah cara mereka memperlakukan orang dari komunitas tersebut. Kesimpulan dari experiential learning dan Halo, perkenalkan saya Intan Srina Putri. Presentasi dari kelompok 11 membahas secara mendalam teori observational learning atau pembelajaran observasional yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Observational learning adalah proses belajar melalui pengamatan perilaku orang lain dan konsekuensinya, tanpa perlu mengalami langsung perilaku tersebut. Pembelajaran ini berbeda dari metode belajar langsung seperti praktik karena memungkinkan seseorang belajar hanya dengan melihat tanpa mencoba sendiri. Konsep ini termasuk dalam teori belajar sosial yang menunjukkan hubungan antara perilaku, lingkungan, dan kognisi. Komponen utama observational learning ada 4. Yang pertama, attention atau perhatian. Pengamat harus fokus pada perilaku model yang diamati. 2. Retention atau ingatan. Informasi yang diamati disimpan dalam memori untuk digunakan kembali. 3. Reproduction atau reproduksi. Pengamat mencoba meniru perilaku yang telah diamati. 4. Motivation atau motivasi. Pengamat perlu dorongan untuk meniru perilaku. Biasanya dipengaruhi oleh konsekuensi seperti reward atau punishment. Manfaat observational learning seperti efisiensi pelajaran, transfer perilaku positif, dan penghematan waktu pembelajaran. Namun terdapat juga tantangan observational learning seperti resiko peniruan negatif, ketergantungan pada model, dan perbedaan efektivitas berdasarkan berusia dan atau budaya. Kesimpulannya, observational learning adalah metode belajar yang efektif karena memungkinkan individu belajar tanpa pengalaman langsung. Namun teori ini memiliki keterbatasan seperti pengaruh budaya, pengalaman individu, dan risiko pembelajaran negatif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki model yang tepat untuk mempromosikan perilaku positif. Teori observational learning memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan hingga media sosial. Eksperimen Bandura memberikan bukti kuat bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengamatan, namun tetap perlu evaluasi kritis terhadap implikasinya. Terakhir, kelompok 12 menyampaikan materi tentang memory and intelligence yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi. Jenis teori ada 2, yang pertama short memory atau ingatan jangka pendek. Informasi bertahan selama 15-30 detik dan memiliki kapasitas yang terbatas, yaitu 5-9 unit informasi atau angka ajaib 7. 2. Long-term memory atau ingatan jangka panjang, menyimpan informasi untuk waktu yang lama, dari beberapa hari hingga seumur hidup, seperti kenangan masa kecil. Jenis memori dalam pembelajaran ada deklaratif, yaitu pengetahuan sadar yang terbagi menjadi 1 episodik, yaitu mengingat pengetahuan pribadi seperti hari pertama kali sekolah. Kedua, sematik atau fakta umum seperti nama planet. Ketiga, procedural, yaitu keterampilan otomatis seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Dan yang terakhir, working memory, memproses informasi sementara, misalnya menghitung dalam pikiran atau menghubungkan konsep dengan pengetahuan lama. Selanjutnya, intelligence atau kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan memahami, memecahkan masalah, dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan seperti lingkungan sosial, faktor bawaan, dan kebebasan individu dalam memilih metode pemecahan masalah. Hubungan memori dan kecerdasan. Memori mendukung kecerdasan dalam menyimpan informasi untuk diolah.
Kecerdasan membantu memanfaatkan informasi yang disimpan untuk menyelesaikan masalah, belajar, dan beradaptasi. Kesimpulannya, memori dan kecerdasan saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Memori memungkinkan kita menyimpan informasi, sementara kecerdasan membantu menggunakan informasi tersebut secara efektif untuk menghadapi berbagai situasi. Kedua kemampuan ini mendukung perkembangan kita sebagai individu.